Bab 191, ini bukan adegan yang saya harapkan. Sebuah kapal pesiar hijau yang sangat mewah tiba-tiba muncul di Sungai Hudson. Kapal pesiar itu tingginya sekitar 110 meter, dan desain keseluruhannya relatif berteknologi tinggi. Itu benar-benar telah menumbangkan pengetahuan orang banyak tentang kapal pesiar dan yacht. Itu sama saja dengan mobil sport Ferrari yang muncul di depan orang-orang zaman dulu yang hanya pernah melihat traktor. Para turis di kedua sisi Sungai Hudson tercengang dan terpesona. Ya Tuhan, apa itu? Apakah itu kapal perang alien? Apakah itu UFO? Ini sangat futuristik, menakjubkan. Ini Fata Morgana. Itu pasti palsu. Tidak mungkin kapal pesiar bisa terlihat seperti ini. Ya Tuhan, jika aku tidak salah, ini seharusnya menjadi kapal pesiar bertenaga hidrogen pertama di dunia, Aqua. Petik 2. Aqua. Oh, saya tahu, itu kapal pesiar milik Bill Gates, yang pernah menjadi orang terkaya di dunia. Saya mendengar dia menghabiskan hampir $1 miliar untuk itu. Betapa kaya. Sial, bukankah mereka bilang butuh 2 tahun lagi untuk meluncurkan kapal pesiar ini? Apakah sudah diluncurkan? Orang yang mencarter Sungai Hudson hari ini juga Bill Gates, kan? Mengesankan, aku menyukainya. Turis dan penonton yang tak terhitung jumlahnya mengangkat ponsel mereka untuk mengambil beberapa foto dan video kapal pesiar dan mengunggahnya ke TikTok dan Instagram. Victoria dan Russell, yang berada di sisi dermaga ini, menatap kagum pada super yacht yang sangat mewah di kejauhan. Jordan, kapal pesiar itu adalah... Petik 2. Victoria menunjuk ke kapal pesiar di kejauhan dan memandang Jordan. Pada saat ini, napasnya tampak menjadi lebih berat saat dia terengah-engah. Jordan berkata dengan senyum acuh tak acuh, ya, itu kapal pesiar yang aku siapkan. Petik 2. Tidak mungkin. Russell membantah dengan bermusuhan. Dia telah menelepon dan meminta orang penting yang bertanggung jawab atas Sungai Hudson, yang memberitahunya bahwa orang yang menyewa Sungai Hudson malam ini sangat kaya dan berkuasa. Dia berpikir bahwa tidak mungkin Jordan, pengirim kurir yang seharusnya, bisa menjadi orang itu. Victoria berdebat dengan alasan, pacarku tidak pernah membual tentang apapun. Jordan, aku percaya padamu. Pada saat ini, Victoria mengerti mengapa Jordan terus menyuruhnya menunggu di sini. Terlebih lagi, Victoria juga tahu bahwa Jordan bisa saja menggunakan identitasnya sebagai seorang stele untuk melakukan ini. Wajah Russell sangat cemberut, dan dia mulai berspekulasi apakah mungkin Jordan benar-benar tidak berbohong. Apakah Pang ini jagoan menyamar? Dia awalnya berencana untuk mengemudikan yacht senilai $8 juta untuk mempermalukan Jordan agar dia cukup sadar diri untuk meninggalkan Victoria atas kemauannya sendiri. Namun, dia tidak menyangka Jordan telah menyiapkan kapal pesiar senilai hampir $1 miliar. Sialan, dia membuat pertunjukan yang luar biasa. Mereka bertiga menatap kapal pesiar di kejauhan, dan Russell tiba-tiba menyadari bahwa kapal pesiar itu berhenti. Russell tertawa dan berkata, Jordan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu menyiapkan kapal pesiar itu? Maka mereka harus tahu di mana kita berada. Mengapa mereka berhenti di situ bukannya pindah? Victoria bertanya-tanya berapa lama mereka harus berjalan jika mereka harus berjalan kaki ke kapal pesiar, yang berhenti cukup jauh. Victoria memandang Jordan dan berkata, haruskah kita memanggil kru di kapal pesiar dan meminta mereka untuk mengemudikannya? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Petik 2. Setelah itu, Jordan memandang Russell dan berkata, Tuan Miller, janji kita jam 8. Yakinlah, kita pasti bisa naik kapal pesiar tepat waktu jam 8. Saya jamin kami tidak akan menunda waktu berharga Anda 1 menit pun. Petik 2. Huff. Russell punuk dengan dingin. Mari kita lihat bagaimana kita bisa naik kapal pesiar tepat waktu. Petik 1. Setelah itu, dia melihat waktu untuk melihat bahwa itu sudah jam 19.52. 5 menit berikutnya, Jordan masih belum bisa berbuat apa-apa. Semakin banyak orang berkumpul di kedua sisi Sungai Hudson, dan mereka semua terus-menerus mengambil foto kapal pesiar. Bahkan banyak yang meneriaki nama Bill Gates. Pukul 19.58, Victoria mulai panik. Dia mengguncang lengan Jordan dan berkata, Jordan, mengingat jarak antara mereka dan kapal pesiar, mereka mungkin tidak akan bisa naik kapal pesiar dalam waktu 2 menit sama sekali. Russell menunjuk ke arlojinya dan berkata dengan dingin, sudah hampir jam 8. Jika seseorang tidak dapat memenuhi janjinya,
Saya pikir kita bisa melupakan makan malam malam ini. Petik 2. Pada saat ini, napas takjub tiba-tiba terdengar di dekat kapal pesiar. Sial, apa itu? Ini helikopter. Sebuah helikopter terbang keluar dari kapal pesiar. Petik 2. Itu seharusnya menjadi helikopter listrik pertama di dunia. Sungguh boros, sebenarnya ada helipad di kapal pesiar. Sebuah helikopter. Helikopter yang keren. Ada 6 kipas yang berputar di atasnya. Wah, itu namanya baling-baling. Tersenyumlah, aku akan memotretmu dengan helikopter. Semua orang kagum dengan lepas landasnya helikopter, tetapi tidak ada yang tahu kemana arahnya. Memang, helikopter itu datang untuk menjemput Jordan dan mereka berdua. Huf, huf. Angin kencang bertiup, menyebabkan gaun merah Victoria berkibar, dan dia hampir mengalami kerusakan lemari pakaian. Di sisi lain, Russell tidak bisa membuka matanya, jadi dia merunduk ke belakang. Memang, dia sudah tua. Helikopter akan datang menjemput kita. Ayo pergi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Jordan memegang tangan Victoria dan naik ke helikopter. Pergi ke sana dengan helikopter. Russell tercengang. Dia sama-sama kagum dengan cara masuk yang telah diatur Jordan, dan di sisi lain, dia juga memiliki beberapa kekhawatiran. Helikopter tidak menyentuh tanah, sehingga diperlukan beberapa kemampuan fisik untuk naik ke helikopter. Jordan dan Victoria sama-sama muda dan bugar, jadi mereka berhasil naik dengan mudah. Namun, Russell sudah berusia 50-an. Miller, apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu Anda? Russell tampak sangat acak-acakan dan celaka saat dia berjalan ke atas. Jordan juga sengaja mengatur ini untuk mengoleskannya di wajah Russell bahwa dia jauh lebih bugar. Dia juga lebih muda. Jadi bagaimana jika Russell kaya? Ada banyak hal yang tidak bisa dia lakukan lagi. Setelah Russell muncul dalam keadaan acak-acakan, dia tetap diam. Pukul 8, helikopter mendarat tepat waktu di helipad di kapal pesiar. Mereka bertiga melangkah keluar dari helikopter dan melihat kapal pesiar mewah di depan mereka dari atas. Jordan memandang Russell dan berkata, "Tuan Miller, saya sangat tepat waktu, bukan? Saya mendengar dari Victoria bahwa Anda tidak menyukai kapal pesiar yang saya sewa. Mengapa Anda tidak melakukan tur keliling kapal pesiar ini? Jika Anda masih berpikir itu tidak cukup baik untuk Anda, kami dapat memilih tempat lain." Petik 2. Kapal pesiar itu tidak lain hanyalah mewah. Russell belum pernah melihat kapal pesiar kelas atas seperti itu. Tentu saja, dia tidak bisa tidak menyukainya. Russell memandang Jordan dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa menyewa kapal pesiar ini? Sepertinya itu satu-satunya di dunia." Petik 2. Victoria juga tersentak kaget saat mendengar itu. Jordan terkekeh dan berkata, "Ya, kapal pesiar ini milik seorang petinggi yang sedang bepergian di sebuah pulau, jadi dia meminjamkannya kepadaku." Petik 2. Bagaimana kamu tahu petinggi seperti itu? Russell bertanya tanpa henti. Jordan tidak perlu menjawab pertanyaan itu sama sekali. Victoria tiba-tiba melihat kolam renang tanpa batas di dek bawah, dan tangga batu di depannya benar-benar menggelegak dengan air seperti air terjun kecil yang mengalir. Victoria meraih tangan Jordan dengan penuh semangat dan berseru, "Jordan, aku ingin pergi ke kolam renang dan berfoto di sana." "Oke, aku akan mengambil beberapa foto untukmu." Petik 2. Jordan dan Victoria berjalan cepat, bergandengan tangan, meninggalkan Russell tua sendirian di helipad. "Ini bukan pemandangan yang kuharapkan." Russell marah. Bab 192, Kecemburuan Hailey. Russell adalah seorang pengusaha yang licik dan cerdik yang telah berada di masyarakat selama bertahun-tahun, jadi dia pikir akan mudah baginya untuk berurusan dengan bajingan seperti Jordan. Faktanya, Victoria tidak tahu bahwa Russell telah menjadikan seorang mahasiswa cantik lain sebagai kekasihnya setelah meninggalkannya karena dia tidak tahan dengan kesepian. Mahasiswa itu punya pacar pada waktu itu, jadi Russell yang berpengalaman mengajaknya berkencan. Hanya dalam beberapa kata, pemuda dari keluarga rata-rata langsung menangis. Dia mengambil inisiatif untuk menyerah pada gadis itu. Karenanya, menurut Russell, Jordan akan segera mulai meragukan kehidupan setelah diserang olehnya, seperti pemuda itu. Namun, sekarang, skenarionya justru sebaliknya. Victoria melompat kegirangan ketika mereka sampai di kolam, dan dia melihat ke depannya dengan heran. Wah, desain kolamnya bagus sekali. Warna airnya sama dengan warna laut. Itu efek visual yang keren. Itu sederhana. Jika Anda ingin melihat laut di kapal pesiar,
kita bisa membawa kapal pesiar ke pulau dan mengembalikannya ke petinggi itu sebelum naik pesawat kembali, kata Jordan sambil tersenyum. Victoria dengan cepat melepas stiletonya dan berjalan menaiki tangga batu dengan senyum bahagia di wajahnya. Jordan, maukah Anda mengambil foto tampak belakang saya? Petik 2. Tentu. Jordan mengeluarkan ponselnya dan memotret punggung Victoria. Victoria menyapu rambut panjangnya yang indah ke samping dan memegang rok panjangnya dengan kedua tangan, memperlihatkan kakinya yang panjang dan indah. Sosoknya yang cantik dan punggungnya yang buram membuat Jordan dan Russell terpesona. Victoria. Russell menyaksikan dengan kagum ketika Victoria melakukan berbagai pose untuk kamera, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Dia mengingat 3 tahun ketika Victoria menjadi miliknya lagi. Namun, dalam 3 tahun itu, Victoria benar-benar seperti gadis kecil yang tidak memiliki feminitas dewasa yang dimilikinya sekarang. Aku harus mendapatkannya kembali. Victoria adalah milikku. Russell diam-diam bersumpah. Pada saat ini, Jordan dan Russell bukan satu-satunya yang menatap Victoria. Para turis dan penonton di tepi sungai juga melongo melihatnya. Beberapa bahkan mengambil teropong mereka. Ya Tuhan, ada seorang wanita muda yang sangat cantik datang ke geladak, dan ada seorang pria yang memotretnya. Seorang lelaki tua berdiri di belakang mereka. Dia mungkin ayahnya. Sungguh keluarga yang kaya. Beri aku teropong. Biarkan aku melihatnya juga. Segera, ada keributan di tepi sungai. Cepat, lihat, suami bangsa ada di sini. Bukankah itu keturunan yang kaya, Tuan Kuil? Dia di sini juga. Kenapa semua batang atas kaya ada di sini? Tanda seru. Petik 2. Haha, sepertinya keturunan terkaya bukan mereka, tapi pemuda di kapal pesiar itu. Lihat, mereka semua memotret kapal pesiar, hijau karena iri. Kemunculan tiba-tiba superiah mewah di New York memang menarik banyak keturunan kaya dan ahli waris. Pada saat ini, Hailey, yang berada di Jade Villa, juga melihat kapal pesiar di foto yang diposting oleh orang lain di Instagram. Wow, Chaiden, datang dan lihat ini. Superiah pertama di dunia, bernilai hampir $1 miliar, telah muncul di Sungai Hudson. Ini menakjubkan. Cepat bawa aku untuk melihatnya. Petik 2. Hailey adalah seorang wanita materialistis, dan sekarang kapal pesiar paling mewah di dunia telah muncul di New York City. Dia pasti ingin pergi ke sana untuk melihat kehidupan nyata karena dia tidak punya hal lain untuk dilakukan di rumah. Apakah begitu? Chaiden melirik dan langsung tertarik. Bukankah kapal pesiar itu milik Bill Gates? Apakah dia di sini di New York? Hailey bertanya, Chaiden, apakah keluarga Huxley berteman dengan Bill Gates? Petik 2. Chaiden berkata dengan senyum canggung, bagaimana kita bisa memiliki kesempatan untuk mengetahui gerbang? Hailey sedikit kecewa, tapi dia tidak terkejut. Bawa aku ke sana cepat. Aku ingin melihatnya. Chaiden mengangguk setuju dan berkata, oke, aku akan memanggil pengawal dan membuatnya datang dan menjemput kita. Petik 2. Hailey berkata dengan penuh semangat, untuk apa? Kami baru saja melakukan perjalanan ke Sungai Hudson. Nyonya selebritasmu itu tidak akan memiliki penggemar gila, yakinlah. Petik 2. Sejak Chaiden ditebas oleh penggemar magi di pernikahannya, dia akan membawa pengawalnya kemanapun dia pergi. Bahkan, dia bahkan akan mendapatkan mimpi buruk terbunuh. Balas dendam Jordan sebelumnya telah membuat Chaiden merasa sangat kesal. Oke, Chaiden tidak punya pilihan selain mengantar Hailey ke sana meskipun tangannya terluka. Di kapal pesiar Aqua di Sungai Hudson. Russell berdiri tercengang selama beberapa menit dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kita masih akan makan malam atau tidak? Jika kamu sangat suka mengambil foto, mari kita bertemu di lain hari. Victoria buru-buru memakai sepatunya dan berkata, maaf, saya tidak bisa menahan diri dan ingin mengambil lebih banyak foto karena tempat ini terlalu indah. Petik 2. Victoria menatap Jordan. Jordan mengangguk dan membawa mereka ke restoran di lantai bawah. Restorannya juga sangat mewah, dan pemandangan indah Sungai Hudson masih bisa dilihat melalui jendela. Begitu mereka duduk, seorang pelayan berjalan dengan menu dan bertanya, Tuan, Bu, apakah ada yang Anda butuhkan? Russell tidak memesan dan malah bertanya, apakah kalian disewa oleh pemilik kapal pesiar ini? Petik 2. Pelayan itu mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, ya. Russell terus bertanya, mengapa dia tidak ada di sini hari ini?
Mereka dapat melihat bahwa Russell sedang mencoba untuk mencari tahu bagaimana Jordan mendapatkan kapal pesiar ini melalui pelayan. Dia berpikir bahwa pemiliknya awalnya berencana untuk membawa kapal pesiar itu, dan Jordan hanya menyuap kru di atasnya. Jika tidak, seorang kurir-kurir tidak akan pernah mampu menyewa Aqua untuk satu malam bahkan jika dia bekerja sebagai kurir selama sisa hidupnya. Pelayan itu menjawab, dia sedang bepergian dengan putrinya, dan dia memutuskan untuk tidak ikut karena dia takut mengganggu pertemuan Tuan Stelle dengan teman-temannya. Petik 2. Setelah mengatakan itu, pelayan itu menoleh untuk melihat Jordan lagi. Namun, Tuan Gates telah meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia dan putrinya sangat ingin bertemu dengan Anda. Petik 2. Russell cukup terkejut mendengarnya. Apakah Jordan benar-benar layak untuk itu? Russell bingung dan sangat tidak nyaman karena dia merasa telah melewati Rubicon. Dia baru saja memesan beberapa hidangan acak. Setelah beberapa saat, pelayan mengisi gelas mereka dengan anggur dan membiarkan mereka bernafas sebentar. Jordan kemudian mengambil gelas anggurnya dan menatap Russell. Miller, terima kasih telah membantu Victoria, dan aku menyelesaikan konflik dengan keluarga Huxley. Ini roti panggang dari saya untuk Anda. Petik 2.